Saya jelaskan dulu. Sebentar Pak, saya mau bicara Pak. Oke, tolong tenang. Kita jangan sampai mulai jilid kedua. Pak Arianto tenang. Mas Asma tenang. Nanti silakan jawab, nggak apa-apa. Tolong tenang dulu. Saya belum selesai. Tolong tenang dulu. Proses yang dilaporkan itu ada persoalan yang tidak ada kaitannya dengan saudara Joko Widodo. Karena Joko Widodo, lex spesialis, telah mengadukan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Kuasa hukum juga tadi menyatakan pasalnya ada pencemaran, ada fitnah. Tiba-tiba muncul orang yang gak ada urusannya, pasal 160 dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, kemudian di Polres Jakarta Pusat. Ini apa? Kalau kita mau komplain, siapa yang kemudian membuat perkara ini makin rame? Ya mereka-mereka ini yang gak ada urusannya dengan perkara. Oke. Kalau kita mau mendidik rakyat ini untuk bisa mempercayai hasil dari sebuah lembaga yang kita akui wewenangnya, maka lembaga tadi harus memberikan contoh teladan keterbukaan kepada publik terhadap proses yang mereka lakukan. Satu pernyataan yang ingin saya sampaikan. Kalau kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Kesempatannya satu, minta digelar. Silakan, itu hak saya, nggak keberatan, saya nggak ketakutan. Kalau ada gelar lagi sepanjang mereka mau menerima itu ya. Terus kemudian pemeriksaan di Polda Metro ditarik. Saya dulu yang bikin perkap penyidikan itu, jadi tahu kalau mengatasi kasus ini dari dulu saya sudah menyatakan kalau kasus ini sebaiknya itu ditangani satu institusi. Yang dari Barreskrim ditarik ke Polda Metro atau Metro tarik ke Barreskrim. Nah sekarang kan dari Jakarta Selatan tarik ke Metro, ya enggak? Karena kasusnya sama, itu buktinya sama, orangnya sama, saksinya sama, ngapain diperiksa dengan yang lain? Nanti kan menggunakan barang bukti kan sulit gitu ya. Jadi tadi itu kan masih dibantah tadi, Dokter Tifa tadi ngomong gini. Satu aja tunjukkan ini, plek sudah kan? Kan sudah ditunjukkan oleh Barreskrim. Tapi itu pengen lihat kurang. Mas Roy Suryo sama Dokter Tifa pengen lihat analog dokumennya tuh yang ditunjukkan itu kan saya nggak ngerti ya. Itu kan ditunjukkan kayak gitu kan, Nunjukannya kan cuma di TV. Seandainya nanti yang asli pun tunjukkan, wah saya kan nggak lihat ke TV. Pasti akan gitu. Ya kalau diundang. Oke lah, nggak usah terlalu banyak ini Pak berdebat. Saya terus terang nggak suka debat gini yang nggak ada artinya bagi saya ya. Bagi saya jelaskan bermanfaat karena banyak yang penasaran. Kepada pemirsa saya sampaikan ya gini Pak. Ini kasus ini kalau kita perdebatkan di media ini nggak akan selesai kalau kita masing-masing dengan argumentasi masing-masing. Sekarang kasus ini karena ini kasus pidana, maka jalurnya ya jalur pidana. Sekarang sudah pada jalur yang benar ini. Sekarang sudah ditangani di Polda Metro saya semua. Polda Metro saya adalah kewajibannya menampung semua bukti-bukti ya baik dari Dokter Tifa lah, atau siapa lagi yang ngomong-ngomong itu mengenai bahwa itu nggak benar itu proses, sampaikan itu bukti-buktinya itu, termasuk yang diceritakan tadi itu, tahun ini kedaulatan rakyat itu saksinya kalau perlu saya ajukan ke Polda Metro, ini yang menyatakan ini nggak benar gitu, majukan aja, itu. Terus kemudian bukti-bukti oleh Polda Metro 2 poin, satu untuk membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak, yaitu yang memberatkan sampai meringankan ditimbang itu, masukkan di dalam berkas. Semua harus ditulis supaya dibaca hakim. Yang satunya lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apakah itu ada tindakan provokasi ataupun pencemaran nama ataupun apalah yang dituduhkan di situ. Ya. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan tadi. Dikatakan tidak ada provokasi. Iya memang kalau yang dilaporkan kemarin Pak Jokowi itu kemana hanya pencemaran nama. Tapi polisi dengan melihat jejak-jejak digital yang ada, itu polisi bisa menyimpulkan ini ada nggak tindakan-tindakan yang termasuk dalam provokasi, tindakan yang termasuk dalam fitnah. Itu kalau memang itu ada, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa dimasukkan di dalam pembuktian yang ada di Metro. Makanya saya bilang pembuktian di Metro itu ya di dalam rangka untuk membuktikan apakah Pak Jokowi itu dicemarkan gitu ya, itu pasti berjalan. Tapi bukti-bukti yang terkumpul itu kan lebih daripada itu, karena ada kan provokasi atau nggak percaya sama ini dan sebagainya. Itu penyidik bisa menarik kesimpulan, bisa saja dia bikin satu LP baru, termasuk tersangka baru, itu sangat mungkin gitu loh. Saya tidak menakut-nakuti. Ini saya ngomong sama publik ya. Inilah kira-kira begitu. Proses ini sudah on the right track, sudah pada hukum. Tinggal kita monitor nanti proses yang dilakukan oleh Polda Metro. Mudah-mudahan Polda Metro mau menerima saran saya, yaitu digelar, kalau gelar terbuka. Khusus ya. Masing-masing pihak dipanggil sehingga bisa ngelihat itu tadi.
Jadi tadi nggak ada lagi komplain, wah saya nggak pernah lihat ijazahnya aslinya dan itu. Tidak harus di pengadilan untuk menyaksikan itu. Yang penting Mas Rosuryo dan teman-teman bisa melihat yang diharapkan. Iya, yang berperkara itu boleh ngelihat kan. Nanti kepada gelar itu kan buktinya kan sudah disita. Sudah disita semua, termasuk pembandingnya juga disita kan. Tapi saya ada setuju, Tunggu. Ya. Silakan Pak, silakan. Jadi semua kan disita, barang buktinya disita. Pasti nanti Pak Jokowi ijazahnya juga disita juga taruh situ. Jadi tidak benar tuh kok. Hanya nanti di pengadilan saya sampaikan, enggak. Kalau saya sudah jadi barang bukti, ya sudah bisa diperiksa. Gitu. Oke. Ya, silakan. Gitu loh, jadi jangan dipelesetkan lagi nanti. Ya, saya setuju. Itu dianggap ini polisi masih beberapa waktu yang lalu kan yang saya tidak mau karena narasinya kayak gitu loh. Ya beberapa waktu yang lalu kan Pak Arianto juga semuanya kok nanti tersangkanya banyak gitu ya. Bagus kalau memang fair. Fair itu apa? 1, tersangka pemalsu koran KR, nanti juga ada ya. 2, tersangka pembuat ijazah yang palsu itu. 3, tersangka buat skripsi palsu itu ada, setuju saya. Jadi jangan hanya dari satu sisi. Insya Allah nanti akan kita buktikan. Masalah bukan setuju tidak. Gitu. Iya Pak. Yang wajar kalau memang ada tadi Bapak itu, bicara saya nggak motong loh ya. Jadi tolong saya jangan dipotong. Oke, silakan, Mas. Jadi artinya nanti semua kalau fair terbuka kok. KR sudah nanti ada clear semua bukti bahwa itu tidak pernah ada yang namanya puasa menjadi pasa. Itu clear betul dan itu bukti yang sangat krusial bagi kami orang Jawa, orang daerah ya. Penulisan nama bulan itu jelas-jelas salah, jelas-jelas clear dan itu jelas palsu. Ya, kalau bukti pertamanya yang ditampilkan itu palsu, ya udah palsu. Kemudian tadi katanya waktu gelar perkara ditunjukkan yang benar. Mana yang asli? Nggak pernah ada. Yang ditunjukkan bahkan fotokopian yang ada di belakang. Kalau ijazah itu misalnya pernah disita oleh Barreskrim, pernah diselapor, di-scan dengan scanner resolusi tinggi, 1200 dpi. Kemudian itu ditampilkan di belakang, mungkin kita masih bisa agak mengerti, oh begitu. Tapi ini sudah yang ditampilkan di belakang itu fotokopi, terlipat lagi. Jadi jelek banget gitu loh. Jadi artinya tolonglah. Barreskrim profesional lah gitu. Jadi benar-benar presisi, benar-benar benar dalam menjalani tugasnya supaya bukti-bukti itu tidak malah saling nanti membuka kotak Pandora. Gitu. Dengan proses yang kami tidak dilibatkan, dengan bukti-bukti yang kemudian kami temukan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Barreskrim, dengan narasi yang kemudian diperluas seolah-olah ada bohir, ada macam-macam. Kalau mau fokus dengan perkara, ini fokus. Dan begini Pak Arianto, ini ada 2 perkara. Yang dimaksud gelar perkara khusus itu belum masuk ke Polda Metro Jaya, tapi proses yang di Barreskrim. Kalau gelar perkaranya hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, itu merugikan klien kami. Kenapa klien kami yang menjadi terlapor dilakukan gelar perkara? Saya jelaskan dulu. Sebentar Pak, saya mau bicara Pak. Oke, tolong tenang. Kita jangan sampai mulai jilid kedua. Pak Arianto tenang. Mas Asma tenang. Nanti silahkan jawab, nggak apa-apa. Tolong tenang dulu. Saya belum selesai. Tolong tenang dulu. Ini kita sudah berdebat 2 kali. Kita sepakat di sini kita bukan debat kusir, tapi kita akan adu gagasan di sini. Pak Arianto, mohon didengar dulu Pak Ahmad. Baik, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Arianto. Makanya ada surat SP3D, surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas yang dikirimkan oleh Karo Wasidik yang ditandatangani langsung oleh Karo Wasidik Brigjen Pol Dr. Andes Sumarto MSI. Ini yang kami tunggu, gelar perkara khusus yang memang untuk kepentingan laporan yang sudah kami ajukan di Barreskrim. Bahwa kemudian di Polda juga ada gelar perkara, ya memang harus demikian. Tapi jangan sampai di proses di Barreskrim tidak dilakukan gelar perkara khusus yang kami dilibatkan, tiba-tiba semua dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ini nggak fair. Dan saya ingin ingatkan ya, proses yang dilaporkan itu ada persoalan yang tidak ada kaitannya dengan saudara Joko Widodo. Karena Joko Widodo, lex spesialis telah mengadukan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Kuasa hukum juga tadi menyatakan pasalnya ada pencemaran, ada fitnah. Tiba-tiba muncul orang yang gak ada urusannya pasal 160 dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, kemudian di Polres Jakarta Pusat. Ini apa? Kalau kita mau komplain, siapa yang kemudian membuat perkara ini makin rame? Ya mereka-mereka ini yang gak ada urusannya dengan perkara. Nah, kita tahan sampai di situ. Ada. Karena itu, kalau kita mau mendidik rakyat ini untuk bisa mempercayai hasil dari sebuah lembaga yang kita akui wewenangnya, maka lembaga tadi harus memberikan contoh teladan keterbukaan kepada publik terhadap proses yang mereka lakoni. Satu pernyataan yang ingin saya sampaikan.
Kalau kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Oke, silakan Pak Arianto. Saya tadi ingin menjelaskan ya, karena saya anggap dia itu keliru menerima saya penjelasan. Tadi kan Mbak tanya, bagaimana dengan wasidik itu tadi mau digelar gitu. Saya itu hak, dan itu boleh saja, masih bisa digelar itu, kalau Barreskrim mau membuka kan gitu kan. Dan Bapak juga menawarkan atau ya memang boleh. kan? Saya sebelum ini diputus ini, saya dulu udah menyarankan Pak Roy dengar itu. Bahwa ini sebaiknya saya telepon sama Dirkrim itu. Dek, kalau Anda mau hentikan, sebaiknya Anda gelar terbuka. Supaya nanti Anda nggak dikeroyok lagi dengan tuduhan-tuduhan yang itu. Tiba-tiba kan tadi langsung diumumkan. Saya waktu di iNews, saya kaget juga gitu. Tapi intinya saya, mau digelar di Barreskrim lagi, tadi kan saya sudah jawab. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti di Polda Metro pasti akan digelar lagi juga yang terbuka gitu Pak. Jadi jangan... wah ini nanti ini yang Barreskrim maksud saya untuk dibuka. Saya udah membolehkan, silahkan aja dibuka gitu loh. Tapi kan udah marah dulu, dipotong katanya ngomongnya. Saya ingin gitu aja Pak. Oke. Jadi saya boleh silakan dikelarkan. Dua kepolisian ini kita buka aja. Saya silakan gelar di Barreskrim lagi kalau wasit mau. Saya tadi ngomong gitu tadi. Kalau wasit mau, Polda yang saya tangkap. Enggak. Saya dari pertama kali ngomong enggak. Oke. Jadi Barreskrim ya? Barreskrim mau, silakan itu hak. Itu haknya Barreskrim. Tinggal nanti Wasidik itu mau nggak menggelar kan gitu. Tapi seandainya itu pun nggak digelar di sana, di Polda Metro juga Anda boleh minta digelar terbuka. Kurang apa? Kan saya udah mengatakan itu terbuka. Tinggal nanti lihatlah yang belakangan itu. Itu yang saya. Yang jelas begini. Hari ini jelas sudah terjadi masyarakat juga bisa melihat ini tadi awalnya kan sudah bicara wah ini sudah dihentikan kan nyatanya kudet, kurang update ini dari pihak sana. Nyatanya kan sebenarnya saya juga tadi senyum-senyum aja ketika mengatakan di Barreskrim sudah berhenti karena TPUA itu sudah mendapatkan jawaban resmi dari Wasisdik bahwa surat itu diterima dan akan dipertimbangkan. Ya, jadi artinya kemungkinan itu terbuka ya. Jadi Pak Arianto juga Pak Andi mungkin kuasa hukum juga tahu dan masyarakat tahu ya. Barreskrim kalau memang nanti terbuka dan presisi itu insya Allah akan membuka lagi ini. Dan perkara nanti akan dilakukan di Polda Metro nanti dulu. Kan Polda Metro itu posisinya beda. Di Polda Metro itu posisinya adalah ketika kami ini diadukan. Jadi itu nggak clear. Biarkan di Barreskrim dulu kan itu satu lagi yang kemarin banyak dinarasikan. Dipanggil nggak pernah datang. Oke, undangannya yang saya tahu, saya tidak termasuk yang melaporkan di Barreskrim ya, tapi karena saya itu termasuk ahli yang nanti akan dihadirkan, saya ikut mendengar bahwa yang melaporkan itu adalah TPUA. TPUA ketuanya adalah Prof. Egy Sujana. Kebetulan Prof. Egy sekarang benar-benar sakit ya, sakit kanker dan dia ada di Malaysia. Kalau memang Prof. Egy sudah diundang ya, kan kalau memang belum datang, kan ada wakilnya gitu loh. TPUA itu kan sebuah institusi gitu loh. Bukan berarti harus perseorangan Egy-nya harus datang, kalau Egy-nya nggak datang terus kemudian bisa jalan terus. Jadi kemarin tuh tidak ada undangan yang saya dengar ke TPUA soal gelar perkaranya nggak ada. Bahwa kemarin sudah mulai dipanggil-panggil, iya diundang. Saya pun belum diundang untuk klarifikasi di Barreskrim. Gitu loh. Yang dihebohkan kan ketika saya diundang waktu itu klarifikasi di Polda Metro. Gitu loh. Jadi artinya proses ini harus imbang. Jangan sampai yang ini tiba-tiba sudah dikejar, ada UGM, ada teman-teman yang diundang, kemudian katanya ada ijazah yang kemudian diperiksa, dibandingkan. Sekarang kita tanya, ijazah yang dibandingkan tuh yang mana? Ya, makanya kemarin yang ijazah yang saya bandingkan itu adalah ijazah yang jelas-jelas dia mengaku temannya Jokowi, Fronojiwo nomor 1115, almarhum Hari Mulyono nomor 1116, Dwi Murtiningsih nomor 117. Sekarang coba yang identik itu nomor berapa? Barreskrim harus juga buktikan. Saya setuju tadi. Pak Arianto juga menyampaikan kalau perlu 100-nya. Sayangnya satu angkatan nggak ada 100. Mungkin hanya ada 60-70. Semuanya dihadirkan. Setuju. Semuanya digelar. Ijazah yang nomor 11 sekian sampai misal 11 sekian itu. Nanti dilihat mana yang identik dengan 1120 milik Jokowi, mana yang tidak. Ya, yang jelas saya sudah membuktikan 11, 15, 11, 16, 11, 17 itu identik, tapi tidak dengan 1120. Jadi biar semuanya terbuka, clear, disaksikan oleh masyarakat, dan ini jadi diskursus yang bagus. Satu lagi Mbak, yang kami lakukan, Dr. Risman lakukan, Dr. Tifa lakukan, ini adalah dalam dimensi ilmu pengetahuan sebenarnya. Kalau kami mengatakan itu fake diploma, ijazah palsu, itu adalah terminologi ilmu pengetahuan. Gitu loh. Fake,
misalnya itu fake diploma ya, kemudian ada skripsi palsu, ya itu adalah definisi ilmu pengetahuan. Kok tiba-tiba, wah ini hukum harus gini. Oke lah, itu kita ikuti. Sekarang Baris Krim sudah kita ikuti juga, ya kemudian nanti biar masyarakat yang menilai.